Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami di sini akan menjelaskan tentang metode AHP dan kami dengan beranggotakan saya sendiri, Musa dan Sudeka dengan NIM A71018001. Kemudian ada Rosiana Nur dengan NIM A71018006 dan Rizky Fitria dengan NIM A71018015, Ilyas Pratama Anggito Aji dengan NIM A71018016, Gemilang Idam Ramadan dengan NIM A71018021, Latetia Ingrid dengan NIM A71018042, kemudian Ananda Muslimah dengan NIM A71018043, dan Bima Samudra dengan NIM A71018046, Septiano Yoga dengan NIM A71018048, dan yang terakhir Aisyah Mustika dengan NIM A71018050. Saya akan langsung lanjut ke pengertiannya terlebih dahulu. Sistem pendukung pengambilan keputusan SPPK atau disebut dengan Decision Support System DSS dibuat untuk meningkatkan proses dan kualitas hasil pengambilan keputusan, di mana DSS dapat memadukan data dan pengetahuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pengambilan keputusan tersebut. Kemudian untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, silakan. Selanjutnya yaitu metode AHP atau Analytical Hierarchy Process merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Sethi. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Selanjutnya masuk pada kelebihan metode AHP. Metode AHP memiliki 7 kelebihan, yaitu 1. Kesatuan AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Kedua, kompleksitas. AHP memecahkan permasalahan yang kompleks melalui pendekatan sistem dan pengintegrasian secara deduktif. Yang ketiga, saling ketergantungan, yaitu AHP dapat digunakan pada elemen-elemen sistem yang saling bebas dan tidak memerlukan hubungan linear. Yang keempat, struktur hierarki. AHP mewakili pemikiran alamiah yang cenderung mengelompokkan elemen sistem ke level-level yang berbeda dari masing-masing level berisi elemen yang serupa. Yang kelima, pengukuran, yaitu AHP menyediakan skala pengukuran dan metode untuk mendapatkan prioritas. Yang keenam, konsistensi. AHP mempertimbangkan konsistensi logis dalam penilaian yang digunakan untuk menentukan prioritas. Dan yang terakhir, sintetis. AHP mengarah pada perkiraan keseluruhan mengenai seberapa diinginkannya masing-masing alternatif. Selanjutnya ada kekurangan metode AHP. Yang pertama, orang yang dilibatkan adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan ataupun banyak pengalaman yang berhubungan dengan hal yang akan dipilih dengan menggunakan metode AHP. Selanjutnya, untuk melakukan perbaikan keputusan harus dimulai dari tahap awal. Selanjutnya, ketergantungan model AHP pada input utamanya. Input utama ini berupa persepsi seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu, juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang keliru. Selanjutnya, metode AHP ini hanya metode matematis tanpa ada pengujian secara statistik, sehingga tidak ada batas kepercayaan dari kebenaran model yang terbentuk. Selanjutnya, bila ada partisipan yang kuat, maka akan mempengaruhi partisipan yang lainnya. Selanjutnya, penilaian cenderung subjektif karena sangat dipengaruhi oleh situasi serta preferensi, persepsi, konsep dasar, dan sudut pandang partisipan. Yang terakhir, jawaban atau penilaian responden yang konsisten tidak selalu logis dalam arti sesuai dengan permasalahan yang ada.
Kemudian, langkah-langkah yang dilakukan dalam metode AHP. Yang pertama, mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. Yang kedua, membuat struktur hierarki yang diawali dengan tujuan utama. Yang ketiga, mendefinisikan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh jumlah penilai seluruhnya ditentukan dengan persamaan N dikali dalam kurung N-1 dibagi 2. Yang keempat, membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Yang kelima, menghitung nilai agent atau normalisasi dan menguji konsistensinya dan mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki. Yang terakhir, menghitung vektor agent dan dari setiap matriks perbandingan berpasangan yang merupakan bobot setiap elemen untuk penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki terendah sampai mencapai tujuannya. Contoh studi kasus yaitu Andin memenangkan lomba Olimpiade Matematika di sekolahnya. Kakak Andin berjanji akan membelikan HP baru yang sudah diinginkan oleh Andin dari lama. Tetapi kakak Andin menawarkan 3 pilihan merek HP untuk Andin pilih, yaitu Samsung, Oppo, dan Xiaomi. Namun, Andin memiliki kriteria HP yang ingin dia beli, yaitu HP yang menarik atau desain dan ukuran. Lalu kualitas yang baik atau komponen HP dan harga atau mereknya. Baik, selanjutnya di sini setelah contoh studi kasus tadi, kita dapat menentukan beberapa pengerjaan dari studi kasus itu menggunakan metode AHP. Nah, di sini untuk tahap pertamanya, kita harus menentukan bobot dari masing-masing kriteria dari studi kasus yang tadi. Untuk yang pertama adalah model atau desain lebih penting 2 kali daripada harga. Untuk yang kedua, model atau desain lebih penting 3 kali daripada kualitas. Dan yang terakhir, kualitas lebih penting 1,5 kali daripada harga. Berikut merupakan tabel per corporation metric. Di sini untuk CI-nya itu 0 dan konsistensi rasionya ada 0,0%. Tetapi principal agent value atau lambda max itu mendapatkan 3. Untuk selanjutnya di tahap 2 bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk tahap kedua, tadi sudah disebutkan bahwa model lebih penting 2 kali daripada harga, kemudian model lebih penting 3 kali pada kualitas, dan kualitas lebih penting 1,5 kali daripada harga. Kemudian pada tahap 2 ini kita sesuaikan. Yang pertama ada model. Model terdapat Samsung, Oppo, dan Xiaomi. Untuk model Samsung, 4 kali modelnya lebih baik daripada Oppo, kemudian Samsung 3 kali modelnya lebih baik daripada Xiaomi, dan yang Oppo setengah kali modelnya lebih baik daripada Xiaomi. Jadi semakin ke bawah lebih rendah. Kemudian untuk konsistensinya itu 0,01 dan konsistensi ratio itu 2,2%. Untuk principal eigenvalue atau lambda max itu 3,025. Kemudian selanjutnya pada bagian kualitas, yaitu Samsung 1/3 kali lebih berkualitas daripada Oppo. Samsung lagi 1/4 kali lebih berkualitas daripada Xiaomi. Dan yang terakhir, Oppo setengah kali lebih berkualitas daripada Xiaomi. Untuk konsistensi indeksnya 0,01 dan konsistensi rasionya 2,0%. Dan yang terakhir pada principal eigenvalue yaitu lambda max itu 3,023. Yang akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, melanjutkan pada tahap kedua yaitu untuk bagian harga. Untuk harga Samsung sendiri yaitu 100 kali lebih baik daripada Oppo. Lalu yang kedua Samsung 10 kali harganya lebih baik daripada Xiaomi.
Yang ketiga, Oppo 10 kali lebih baik harganya daripada Xiaomi. Jadi untuk nilai C-nya 0 dan nilai CR-nya 0,0%. Untuk Professional X-nya 3. Itu untuk tahap yang kedua. Oke, setelah mendapatkan bobot untuk ketiga kriteria dan skor untuk masing-masing kriteria bagi ketiga kriteria HP tersebut, maka langkah terakhir adalah menghitung total skor untuk ketiga HP tersebut dalam bentuk tabel atau disebut dengan overall composite weight. Nah, cara menghitungnya itu setiap bobot kriteria dikalikan dengan setiap skor masing-masing kriteria HP lalu ditambahkan. Nah, untuk hasilnya bisa dilihat pada tabel ini. Berdasarkan tabel di atas, maka skor paling tinggi diambil oleh Samsung, lalu disusul oleh Oppo, dan kemudian yang terakhir Xiaomi. Maka dari itu, Andin akan membeli HP Samsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.